Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di website forensor.com. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu seminar yang saya beri judul di sini online seminar on digital forensic. Jadi satu seri seminar yang nanti akan dicoba diadakan setiap setiap periode tentang digital forensik. Tema yang akan coba disampaikan pada kesempatan kali ini adalah Combating Digital Crime with Digital Forensic. Jadi bagaimana kita melawan kejahatan digital dengan menggunakan forensik digital. Oke, ini tentang saya sekilas untuk biar istilahnya sama-sama tahu. Saya memperkenalkan diri. Pendidikan saya dari diploma 3 dan 4 akuntansi STAN, kemudian masternya saya mengambil di jurusan Forensic Computing and Cybercrime Investigation dari University College Dublin. Kemudian ada juga training di sini, training overseas ya, training di luar negeri yang saya ikuti, mulai dari benchmarking study on digital forensic, kemudian juga ada counterpart training criminal investigation di Jepang. Pertama di USA di Jepang, yang kedua adalah terakhir kemarin adalah addressing the tech challenges on digital economy. Jadi itu training overseas yang nanti akan mencoba melengkapi pembelajaran atau seminar kali ini. Kemudian beberapa sertifikasi yang barangkali rekan-rekan atau sahabat forensor di sana juga sudah mempunyai ya. Ada CFI, ada C, ada ACE, OFCE, CISA, dan CDSS. Dan ini juga menyemangati kepada sahabat forensor yang mengikuti presentasi ini juga punya kesempatan untuk mendapatkan atau mengikuti sertifikasi yang ada di depan sini ya, yang saya dapatkan atau bahkan lebih dari itu. Kemudian juga ada professional experience di sini coba saya tuliskan ya. Saya sebagai founder forensor.com, sebuah website yang berusaha nanti berbagi pengetahuan di bidang digital forensik dan investigasi cybercrime. Dan di situ juga nanti saya akan berusaha membuka satu kesempatan kepada para praktisi ahli forensik digital yang lain untuk ikut berbagi di website ini. Jadi sahabat forensor dan rekan-rekan lainnya bisa istilahnya secara rutin belajar mengenai digital forensik di website ini. Kemudian juga saat ini sebagai digital forensic analyst di DCT ya, atau di DCP, kemudian diamanai sebagai ketua AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, untuk tahun 2019 sampai dengan 2023. Dan apa yang coba saya lakukan saat ini juga menjadi bagian dari kontribusi saya atau apa yang harus saya lakukan untuk sharing ya, berbagi tentang forensik kepada berbagai kalangan ya, tidak hanya para praktisi, kemudian juga mungkin juga ada akademisi, student, ada juga guru ya, dosen, atau mungkin untuk masyarakat yang luas. Karena mungkin pada kesempatan yang lain mungkin saya atau rekan-rekan yang lainnya bisa sharing banyak hal ya terkait dengan tidak hanya tentang forensik digital, tapi juga tentang awareness, security, dan kemudian tentang berbagai isu terkait dengan digital era ya, era digital, kejahatan digital, digital crime, dan juga secara spesifik tentang cybercrime investigation. Kemudian juga saya diberi kepercayaan untuk menjadi asesor ya, tenaga ahli di di IKAN untuk melakukan assessment terhadap laboratorium forensik digital. Kemudian pengalaman saya berbagi atau mengajar untuk government ya, kemudian untuk korporasi, university, sampai dengan komunitas. Itu sekilas tentang saya. Sebelum masuk ke materi ya, di sini saya ingin menyampaikan first of all, jadi pertama-tama jadi ada sebuah semacam tour dari saya di sini tentang seminar ini, atau kemudian materi-materi yang lain yang akan coba saya bagikan. Yang pertama bahwasanya yang saya sampaikan ya, seminar ini merupakan baru pengantar ya. Jadi pengantar untuk semua training yang nanti akan diadakan atau yang akan diberikan oleh Forensor ini ya, Forensor.com ini, tentang digital forensik dan cybercrime investigation. Jadi
Ini baru pengantar. Artinya teman-teman baiknya sebelum nanti lari ke materi yang nanti teman-teman bisa lihat di situ ada computer forensik, itu ada 25 modul, mungkin ada network investigation, ada secara spesifik live data forensik, ada juga mungkin mobile phone forensik, ada juga mungkin malware investigation, kemudian juga advanced forensik, dan banyak hal yang teman-teman nanti bisa dicek ya, atau mungkin juga pakar, ahli atau rekan yang lainnya yang memang memiliki pengetahuan atau kekhususan di bidang forensik bisa juga nanti share dan berbagi di website ini ya, untuk rekan-rekan atau sahabat forensik sekalian. Kemudian yang kedua adalah saya harap semuanya bisa menyelesaikan presentasi ini ya sebelum sahabat atau rekan-rekan itu nanti pergi ke misalnya belajar di materi yang lainnya. Jadi selesaikan dulu ya, presentasi ini ya sebelum nanti teman-teman melihat materi yang lain, karena ini akan menjadi dasar ya pengetahuan teman-teman melihat secara garis besar tentang tadi itu kan digital crime, kemudian bagaimana forensik punya andil yang besar di dalam mengatasi atau mengcounter atau mengcombat ya against digital crime. Kemudian nanti silakan teman-teman bisa lakukan ya isi kuis ya setelah presentasi ini. Jadi akan saya sediakan kuis ringan ya untuk istilahnya mengoverview, mengecek bagaimana teman-teman bisa memahami materi ini. Kemudian juga jika ada pertanyaan silakan nanti teman-teman bisa submit di di kolom komen di bawah, nanti silakan nanti bisa saya tanggapi atau teman-teman yang lain bisa saling menanggapi ya. Kemudian juga yang penting juga ketika kalau memang teman-teman merasa bahwasanya presentasi ini itu penting untuk rekan-rekan atau mungkin untuk sahabat, teman-teman forensor, atau mungkin untuk kolega yang lain, silakan bisa di-share biar bisa sama-sama belajar. Kemudian pada kesempatan kali ini yang ingin saya bagikan ya pada hari ini ya. Yang pertama adalah saya ingin berbagi tentang digital era. Jadi ini adalah satu isu yang penting, jadi tentang era digital. Kemudian yang kedua adalah tentang digital crime ya, tentang kejahatan digital ya. Jadi ada istilah digital era, digital crime. Yang ketiga adalah digital evidence ya, tentang bukti digital. Dan yang keempat adalah digital forensik atau forensik digital. Atau sebagian juga ada yang menyebut sebagai digital forensik. It's not problem for me ya. Jadi kalau sedikit ya sebelum kita masuk ke materi yang lebih detail, dari sini sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan adalah kita saat ini berada pada satu era ya, periode atau zaman yang kita sebut sebagai era digital ya. Istilahnya kalau kita melihat proses bisnis ya dari korporasi, dari government baik pusat, daerah, atau kemudian secara personal pribadi, kita semuanya menggunakan yang kita sebut sebagai teknologi ya atau digital, semuanya serba digital. Maka dari itu banyak kita mendapatkan keuntungan ya, manfaat dari kita memanfaatkan teknologi ini gitu kan, baik untuk pekerjaan kita, untuk sehari-hari itu kan, atau untuk urusan apa saja. Namun kalau kita melihat ya satu sisi teknologi atau yang kita sebut sebagai era digital ini yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada setiap orang atau organisasi untuk menggunakan teknologi, kemudian mendapatkan manfaat ekonomi, mendapatkan manfaat buat diri sendiri, tapi juga ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah adanya yang saya sebut di sini sebagai digital crime, ya, sebagai kita sebut sebagai sebuah kejahatan yang terkait sebuah kejahatan digital, kejahatan yang terkait dengan perangkat elektronik yang kita gunakan. Dan nanti akan saya jabarkan seperti apa secara ringkas. Nah, kemudian tentunya orang-orang yang pelaku yang dia mengcommit ya, melakukan crime ini itu kan tentunya akan meninggalkan jejak ya.
Jadi kalau saya bilang sebuah kejahatan yang dilakukan oleh siapapun itu ya, yang menggunakan perangkat elektronik atau perangkat digital, ini nanti kita akan bahas sendiri itu kan tentang istilah digital evidence ya, digital devices, electronic devices, bukti digital. Kita akan bahas pada sesi yang lain. Tapi kita coba ikuti dulu ya dari dari tulisan di dalam materi. Jadi ketika mereka melakukan digital crime maka akan ada jejaknya tentunya bukan, kalau misalkan orang membunuh mungkin jejaknya adalah dalam bentuk sidik jari. Tetapi kalau kita ngomong digital crime ya, nanti kita akan meninggalkan si pelaku akan meninggalkan jejak dalam bentuk digital data ya, data dalam bentuk data yang tersimpan di dalam perangkat yang digunakan ya oleh si pelaku ini, atau perangkat yang ada yang menjadi target dari pelaku. Nah, yang kemudian dengan cara-cara tertentu, prosedur teknik khusus ya, kita bisa mendapatkan data tadi. Data tadi kemudian ketika kita manage dengan baik, kita handle dengan baik dengan prosedur teknik khusus, maka kita sebut sebagai jejak data tadi sebagai digital evidence. Caranya bagaimana? Yaitu dengan digital forensik. Jadi sekilas seperti itu. Mulai dari digital era ya, kemudian mengakibatkan sisi buruknya ada digital crime, kemudian habis itu bagaimana itu kan kita bisa menangani, menghandle, atau kita bisa fight against digital crime ini adalah dengan bagaimana kita bisa mengungkap bukti digital ini. Jadi kita revealing digital evidence. Dengan apa itu kan? Dengan digital forensik. Forensik digital ya, nanti akan kita bahas secara umum di dalam seminar ini. Kemudian so what ya, is digital era. Jadi apa itu digital era? Jadi di sini saya coba sampaikan secara ringkas bahwasanya digital era itu adalah periode sebuah periode ya, sebuah periode di mana itu kan sebuah proses pergeseran ya, proses pergeseran terjadi yang sebelumnya ekonomi itu berbasis industri, sekarang berbasis informasi. Bagaimana caranya adalah dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik ya, sebagai medium atau sebagai tools untuk komunikasi. Jadi di sini jelas ya, jadi digital era itu adalah sebuah era ya, sebuah periode di mana itu kan terjadi pergeseran. Yang sebelumnya sebuah ekonomi dibangun dari industri yang manufaktur ya, sekarang semua kebijakan, keputusan gitu kan, bahkan kalau dibilang berjalannya suatu organisasi tadi itu kan didasarkan pada informasi yang dihasilkan, yang dikelola oleh komputer atau perangkat elektronik. Itu singkatnya seperti itu. Jadi untuk memberikan pemahaman. Dan sebenarnya kita ngomong digital era itu tidak hanya kita berbicara tentang bisnis to bisnis ya, tentang bisnis korporasi dengan organisasi, tetapi juga tentang manusia ya, tentang orang, tentang personal. Di mana kita berbicara digital era, kalau saya singkat ya, everything is about digital. Jadi semuanya serba digital. Kita mau ngapain digital. Bahkan kalau saya sederhanakan era digital ini ya, era di mana kita dari mulai bangun pagi sampai dengan mau tidur ya, kita menggunakan di samping kita selalu ada gadget atau perangkat elektronik, perangkat digital ya. Jadi kita memanfaatkan mulai dari cek schedule, kemudian kita membuka WhatsApp, membuka email, membuka misalkan office, atau misalkan membuka aplikasi kerja kita, membuka aplikasi yang lain gitu, atau menyalakan komputer itu kan, kemudian kita bekerja, membuat Excel, mengirimkan, mengelola database, menyimpan di mana, itu bagian dari kita sebut sebagai digital era. Jadi di bawah saya sampaikan digital era itu karakteristik dari era digital ya, itu adalah dengan teknologi ya. Jadi karena dengan teknologi yang meningkatkan kecepatan dan luasnya pergantian knowledge ya di dalam ekonomi atau sosial. Jadi nggak cuma ekonomi juga, jadi masalah sosial itu kan, masalah hubungan, interaksi sosial, interaksi antara individu dengan individu yang lain, antara satu orang di satu wilayah dengan orang di tempat yang jauh. Jadi kalau saya singkat itu kan, digital era is the use of technology. Jadi digital era itu adalah ya era penggunaan teknologi
ya, era penggunaan teknologi. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa itu teknologi. Nah, ini secara detail sebenarnya teknologi kita bisa sebut dalam beberapa istilah sebagai TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah ICT. ICT itu apa namanya, information and communication technology, di teknologi komunikasi dan informasi. Jadi kalau saya singkat di sini, teknologi adalah sebuah istilah yang secara umum kita terima untuk kita bisa apa namanya, mengartikan teknologi itu ya all devices, semua perangkat, ya. Yang pertama adalah semua perangkat. Di sini ada komputer, ya, komputer PC, kemudian ada apa namanya, desktop, laptop, ya, kemudian juga ada tablet, ada smartphone, ya kan, kemudian ada printer, ya kan, ada kamera, dan ada banyak hal. Jadi teknologi itu adalah semua perangkat, ya, semua perangkat elektronik yang ya yang kita gunakan, ya, di kantor ada, ya, kita pribadi juga ada, minimal kita ada smartphone, minimal teman-teman ada komputer dan laptop. Yang kedua adalah networking component. Jadi teknologi juga diartikan, selain diartikan sebagai devices, juga merupakan apa namanya, komponen networking jaringan. Jadi internet, ya, mulai dari kabel LAN, ya kan, uh, kemudian juga ada router itu kan, dan ada banyak hal. Jadi komponen yang menghubungkan, ya, mengkoneksikan antara device tadi, ya, beberapa device, antara satu komputer dengan komputer yang lain, kemudian antara smartphone dengan smartphone yang lain, komputer dengan perangkat yang lain. Jadi ada networking components. Yang ketiga adalah di sini ada aplikasi, ya. Ada aplikasi di sini berarti berbicara mengenai aplikasi, ya, atau program yang digunakan oleh kita, ya, untuk ya melakukan apa namanya, untuk melakukan pekerjaan, ya, atau aktivitas kita. Di sini saya contohkan, di sini ada banyak sekali aplikasi. Ya, aplikasi yang ada di dalam laptop, ya, komputer, ada juga aplikasi yang ada di dalam smartphone kita. Dan aplikasi ini setiap hari selalu berkembang, ya. Mulai dari hampir mungkin setiap apa namanya, setiap kebutuhan kita itu kan didukung dengan banyak aplikasi. Kita disuguhkan dengan banyak sekali aplikasi, dan kita disuguhkan untuk apa namanya, aplikasi yang kita silakan memilih, ya. Masing-masing memiliki kelebihan dan mungkin ada kelemahannya. Jadi ada aplikasi dan itu selalu berkembang, dari satu aplikasi bisa juga diupdate, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem, ya. Di sini saya bilang sistem, mulai dari apa namanya, sistem operasi, bukan sistem operasi, ada Linux, ya kan, kemudian ada, jadi ada dasar di sini, ya, yang menjembatani antara device tadi dengan apa namanya, dengan aplikasi, ya, dengan aplikasi, dengan networking itu kan. Di sini ada Windows, ya, ada Linux, ada IBM, ada Ubuntu, dan ada banyak hal. Nah, di sini yang apa namanya, dari empat hal tadi dikombinasikan bersama-sama sehingga antara orang dan organisasi di sini saling berinteraksi, bukan, di dunia digital, atau kita sering sebut sebagai digital world, ya, jadi dunia digital. Nah, siapa saja yang memanfaatkan teknologi di ini? Ternyata tidak hanya bisnis atau non-profit agency, tapi juga government dan juga criminal enterprises. Jadi memanfaatkan teknologi itu nggak cuma bisnis, non-profit agencies, ya, kemudian juga government, ya, pemerintah baik pusat, daerah, kementerian, lembaga, tapi juga perusahaan-perusahaan kriminal. Mereka juga punya apa namanya, menggunakan teknologi mereka untuk mendapatkan tujuan mereka, ya, misalkan untuk apa namanya, untuk earning kekayaan, ya, untuk memperoleh kekayaan, ya, mungkin dengan cara yang ilegal. Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi itu teknologi. Jadi teman-teman berbicara teknologi berarti berbicara mengenai perangkat, semua perangkat yang ada di sekitar kita, ya, perangkat elektronik, ya. Kemudian juga berbicara tentang networking komponen yang menghubungkan perangkat dengan perangkat yang lain, ya, sehingga saling berhubung di satu tempat dengan tempat yang lain, ya, mereka saling berinteraksi, ya. Mungkin kita bisa tahu dulu, seandainya nggak ada networking komponen, tidak.
aplikasi yang memudahkan kita, ya. Aplikasi dikembangkan oleh banyak sekali pengembang, dan kemudian juga ada sistem, ya, sistem yang mendasari dari dari komponen-komponen teknologi tadi, sehingga kita semua itu kan bisa berinteraksi di dunia digital, ya, atau antar bisnis, ya, atau antar non-profit agency, atau antar government dengan bisnis, atau kita dengan bisnis dengan government. Itu teknologi, ya. Kemudian selanjutnya adalah mengapa sih kita menggunakan teknologi? Sebagian tadi saya sudah sampaikan atau singgung. Yang pertama adalah di sini saya sebagai contoh yang gampang, kita menggunakan teknologi adalah untuk kita gathering information, knowledge, and sebagai cara kita belajar. Jadi kita menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi. Ya, katakanlah siapa sih itu kan kita di sini itu kan keluarga kita itu kan orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Di zaman sekarang ini mencari informasi, belajar, yang mencari rumus, mencari resep, mencari kiat-kiat tips dan lain sebagainya, itu berita dari teknologi. Ya, kita bisa menggunakan berbagai browser di sini untuk kita bisa mendapatkan informasi, baik kita search, ya, browsing itu kan di berbagai aplikasi pencarian, ya, maupun yang lain. Termasuk juga di sini untuk knowledge sharing, ya, knowledge sharing. Termasuknya ini, ya, ketika misalkan presentasi ini kemudian saya share, ya, di website, ya, aplikasi, ya, website itu bagian dari aplikasi, kemudian teman-teman melihat ini, ya, bagian dari kita menggunakan teknologi, termasuk juga learning, dan sedikit menyinggung, ya, karena presentasi ini dibuat juga pada masa-masa kita semuanya harus di rumah saja, ya, kita semuanya harus di rumah saja untuk membantu pencegahan penyebaran COVID. Bahwasanya sekarang mau tidak mau, ya, istilahnya guru, ya, atau dosen atau siapapun yang memiliki aktivitas untuk memberikan pengajaran, training, pelatihan, pembelajaran, ya, mereka harus menggunakan teknologi, ya. Tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga bagaimana mereka melakukan assessment, ya, melakukan exam, ya, ujian, sampai dengan penilaian, ranking, grading seperti apa. Jadi teknologi, ya, sekarang kita gunakan teknologi. Kemudian juga kenapa kita menggunakan teknologi untuk konektivitas, ya, untuk kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi. Ya, kalau boleh dibilang, ya kan, di antara ini apakah sahabat Forensor yang melihat presentasi ini itu tidak menggunakan salah satu aplikasi ini, ya, harusnya menggunakan, ya. Bukan harusnya, ya, menurut saya sih teman-teman menggunakan, bisa satu, bisa dua, atau bisa banyak, dan bisa lebih dari ini, ya, teman-teman bisa lebih dari ini. Contoh mungkin salah satu, ya, statistik di berbagai negara, termasuk di negara kita, itu kan aplikasi yang memperoleh ranking tertinggi di dalam penggunanya adalah WhatsApp, ya. Kita berkoordinasi dengan teman kita, ya, satu kantor, atau juga dengan kantor kita, itu kan menggunakan WhatsApp, sharing tentang informasi, itu kan. Jadi memudahkan aktivitas kita. Jadi, dan lebih banyak lagi, dan teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya aplikasi atau teknologi yang digunakan untuk komunikasi, untuk sharing, connectivity ini antara satu orang dengan orang yang lain, antara bisnis dengan bisnis yang lain, antara negara yang satu dengan negara yang itu berbeda, ya, bisa berbeda, atau kalau saya bilang, ya, berbeda. Contoh misalkan di Eropa atau di Amerika, mereka lebih senang menggunakan Skype atau Viber, gitu kan. Kemudian di negara-negara Asia mungkin ada WeChat, ada Kakao, Line, gitu kan. Mungkin di kita WhatsApp, ya, atau Line Messenger. Jadi berbeda-beda dan selalu diupdate, ya. Kemudian juga ada email. Jadi kita mengirim sebuah informasi. Dulu kita mesti harus menggunakan surat menyurat, ya. Sekarang mudah itu kan untuk memberi tahu, atau misalkan kita mengirim sebuah dokumen resmi, itu kan kita bisa menggunakan email, ya, baik email yang publik maupun teman-teman bisa istilahnya mengatur email pribadi, ya, email dengan menggunakan domain pribadi, server pribadi, itu terserah dari kebutuhan masing-masing. Tapi secara prinsip teknologi sangat membantu itu, ya. Kemudian kita menggunakan teknologi juga untuk banking, bill, shopping, and payment. Jadi untuk urusan bank, ya, untuk urusan bill, shopping, ya, payment, kita juga menggunakan
menggunakan teknologi. Ya sekarang kalau kita bisa dibilang sudah mulai cashless lah. Kita mau beli apa ya, beli ya atau misalkan istri kita mau membeli barang ya, fashion, baju atau kebutuhan apapun mudah itu kan, tinggal mencari atau tinggal membuka apa namanya beberapa website apa namanya e-commerce, kemudian kemudian mereka membayar bisa langsung integrated dengan e-commerce itu, atau bisa juga dengan transfer, atau kemudian dengan apa namanya dengan model-model namanya pocket money ya, pocket money atau uang saku ya. Jadi udah sangat dimudahkan ya, ke depan kita kemana saja itu kan tanpa membawa uang gitu, cukup membawa gadget yang sudah lengkap berisi dengan apa namanya dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk payment dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita bisa membeli apa saja cukup di rumah ya, membayar apa saja cukup di rumah ya, termasuk tidak hanya yang berat tapi juga makanan tuh kan. Oke. Kemudian next termasuk juga di sini selling and making money ya. Kalau di sini juga sama itu kan. Kalau tadi kita dari sisi si buyer ya, si pembeli, kemudian dari sisi seller atau vendor atau siapapun itu orangnya UKM itu kan, yang mereka ingin apa namanya melakukan pemasaran tanpa batas ya, pemasaran kemana saja gitu kan, nggak cuma kalau kita misalkan ya, saya misalkan ini sedikit keluar dari apa namanya konteks. Kalau misalkan ada satu UKM yang dia ada di daerah katakanlah di Pemalang ya, Pemalang, kemudian dia menghasilkan satu produk yang luar biasa. Dengan tidak menggunakan teknologi, mungkin mereka hanya bisa memasarkan di wilayah itu ya, atau mungkin ya nggak jauh dari situ. Tetapi dengan menggunakan teknologi mereka bisa memasarkan itu tidak hanya di wilayah situ, tapi juga bisa ke beberapa wilayah, tapi juga bahkan ke seluruh Indonesia. Bahkan ketika kemudian produknya itu sangat bagus ya, bermanfaat tidak hanya untuk satu wilayah, bisa juga apa namanya dipromosikan di mungkin di secara internasional ya. Jadi sudah borderless ya. Jadi dan di sini juga memberikan kesempatan itu kan siapa saja itu kan yang siapa saja yang memiliki jiwa entrepreneurship, kemudian punya jiwa wirausaha, yang memiliki kemampuan, yang memiliki modal, bisa menjual apa aja, mempromosikan apa aja, baik itu sebagai vendor, baik itu sebagai seller, baik itu sebagai hanya reseller ya, bisa juga itu kan teman-teman, tanpa kita harus memiliki toko ya, maksudnya tanpa kita harus memiliki physical ya, istilahnya toko fisik ya kan, atau tempat fisik, tapi kita bisa siapkan apa inventory-nya itu kan di rumah, atau bahkan hanya dengan apa namanya mengirimkan dari toko yang lain atau dropship ya. Jadi ini kesempatan buat siapa saja. Kemudian kita menggunakan teknologi juga untuk entertainment ya, untuk entertainment ya. Jadi untuk entertainment ya, siapa saja kita yang apa namanya yang istilahnya pengen itu kan mendapatkan hiburan, baik itu video gitu kan, baik itu game atau berbagi dengan teman-teman, atau mendapatkan sebuah berita atau postingan dari siapa saja yang mungkin yang kita senangi atau yang kita ikuti, kita bisa apa namanya kita bisa gunakan smartphone kita atau komputer kita untuk, bahkan kalau dibilang ya sekarang TV-TV yang ada di rumah kita sudah apa namanya sudah bisa langsung online dengan YouTube ya, dengan mungkin di sini yang saya bilang YouTube itu kan. Jadi kita mau mencari informasi, kita mau mencari hiburan, mencari lagu, musik, presentasi, mulai mencari apa saja itu kan, kita bisa langsung kita cari di TV kita melalui aplikasi YouTube yang sudah terpasang di dalam TV kita. Kemudian juga di sini kita menggunakan teknologi juga untuk Internet of Things ya. Jadi kalau sekarang itu sudah computer to computer. Jadi ada smart home ya kan, kemudian smart car, ada smart city gitu kan. Jadi bahkan mungkin smart manufacturing ya, smart pabrik, di mana proses mulai dari produksi mulai dari proses apa namanya order itu kan, sampai kemudian produksi, kemudian sampai kemudian
procurement mungkin dari awal produksi, kemudian sampai pengiriman delivery semuanya by system ya, termasuk juga yang ada tidak ada atau mengurangi sekali campur tangan interaksi dari manusia atau human. Jadi dan ini sedang berkembang. Ini juga akan menjadi kelebihan ya, dari adanya perkembangan teknologi, tapi juga akan menjadi satu tantangan buat teman-teman yang belajar digital forensik. Salah satunya juga tentang cloud computing ini ya. Cloud computing ini berarti atau cloud storage. Jadi bagaimana kita siapa saja di sini kita itu kan organisasi menyimpan datanya di mana? Di cloud ya, di dalam aplikasi. Jadi kalau kita bilang aplikasi kita, smartphone kita atau laptop kita itu kan menyimpan datanya di mana itu kan di dalam cloud, baik itu public cloud kan maupun juga private cloud yang memang yang memang hanya orang itu yang tahu path-nya atau yang tahu di mana alamatnya. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian Industrial Revolution di sini kalau saya sekilas jelaskan di sini, kita berada saat ini itu kan di industri 4.0 yang sekarang sedang didengungkan. Nah, mungkin poin yang ingin saya sampaikan dari revolution di sini bahwasanya sebenarnya berbicara tentang teknologi itu sudah dimulai di dalam industri 3.0. Jadi bagaimana pemanfaatan komputer di dalam di dalam produksi ya, di dalam produksi itu kan manufacturing, pabrik-pabrik gitu. Itu sudah menggunakan, bahkan ada yang otomatisasi. Tapi sekarang sudah bergeser kemana itu kan ke industri 4.0 gitu kan. Kita ngomongin tentang Internet of Things ya, kemudian smart teknologi, kemudian juga tentang cyber physical system. Mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, itu adalah berbagai manfaat atau benefit atau advantages dari kita menggunakan teknologi. Jadi banyak sekali. Nggak cuma dimanfaatkan oleh bisnis ya, institusi, organisasi, government, tapi juga kita pribadi personal. Lalu kemudian apa sih sisi negatif dari teknologi? Nah, mungkin kita akan masuk alasan reasoning, kemudian kita belajar tentang digital forensik. Nah, kalau saya bilang di sini itu kan, what is negative side of teknologi, yang paling besar adalah digital crime. Kalau kita ngomongin tentang sisi kelemahan teknologi ya apa itu kan banyak itu kan. Misalkan contohnya itu adalah kita menghabiskan banyak waktu itu kan untuk yang sesuatu yang mungkin misalnya tidak bermanfaat itu kan, atau membuang-buang uang itu kan, belanja, atau kemudian kita masalah kesehatan itu kan, masalah mental, itu menjadi bagian dari teknologi kalau kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Tetapi kalau dari sisi yang lebih dari banyak sisi negatif tadi dari teknologi, saya mencari atau mengambil satu kelemahan besar ya negatif dari teknologi, yaitu ada digital crime ya. Kita masuk ke digital crime. Di sini saya contohkan ya. Silakan coba sahabat Forensor melihat, what do you think about this email? Jadi kalau saya lihat di sini itu kan ini adalah contoh ya, contoh salah satu email ya. Lalu ini juga email saya itu kan, bagaimana kemudian ada ada email yang masuk ya, ada email yang masuk ke dalam email saya yang seperti ini ya, yang mungkin teman-teman juga mendapatkan ya, atau masyarakat kita pada umumnya bisa mendapatkan. Dan ini mungkin kalau di sini saya menyampaikan pesan itu kan kepada rekan-rekan ya yang melihat untuk bisa berbagi ya, berbagi informasi kepada rekan yang lain atau dalam kesempatan yang lain untuk kita berhati-hati itu kan terhadap ini salah satu aja dari bentuk crime tadi. Jadi dilakukan spamming itu kan, atau melakukan banyak hal tuh kan yang masuk ke dalam email kita atau akun kita atau sistem kita. Kalau kita tidak waspada, kemudian kita ikuti, kita follow itu kan, atau mungkin email ini itu kan kena kepada orang yang tidak tahu sehingga dia kena secara psikologi, kemudian langsung klik, bisa juga dia istilahnya terkena kejahatan dari yang dilancarkan oleh si pelaku. Kemudian ini contohnya juga itu kan, ini juga bagaimana itu kan
cara bagaimana itu kan kita juga bisa membuat satu email tuh ya, yang kita bisa menipu seseorang. Nah, apalagi misalkan ini adalah kita membuat email dari seseorang yang berada atau yang menjadi atasan kita itu kan, yang menjadi atasan kita kirimkan ke seseorang di mana seseorang ini memang memang lagi butuh ya, atau memang memang lagi ya pokoknya ada seseorang yang punya hubungan gitu kan dengan atasan gitu kan, dan ketika dia mendapatkan email seolah dari atasan, pasti mungkin dengan sebagian besar akan mencoba untuk mengikuti apa yang diperintahkan atau yang ada di dalam email tadi. Kemudian dari sini saya coba masuk ke satu digital crime di sini ya, tentang jadi digital crime di sini. Yang pertama adalah ini jenis-jenis ya, atau tipe kategori dari digital crime. Yang pertama saya mendefinisikan di sini computer crime. Jadi yang pertama adalah dari ACPO, Association of Chief Police Officers ya, atau ACPO, yang juga digunakan oleh para praktisi forensik digital untuk best practice guidelines untuk melakukan kegiatan forensik digital. Nah, computer crime itu adalah suatu kejahatan, suatu kejahatan yang mana komputer atau electronic devices ya memegang peranan yang sangat besar ya di sini. Jadi kalau dibilang computer crime itu adalah sebuah kejahatan di mana komputer memegang peranan yang besar di dalam hadirnya kejahatan itu. Kemudian yang kedua adalah cybercrime. Cybercrime ini adalah bentuk kejahatan itu kan, di mana komputer itu sebagai tool, target, atau bahkan keduanya. Jadi di sini didefinisikan oleh Grabowski ya, bahwasanya cybercrime atau kejahatan cyber merupakan segala jenis kejahatan di mana komputer itu sebagai tool apa itu kan, tool untuk melakukan kejahatan itu ya, atau sebagai target dari kejahatan yang dilancarkan oleh si pelaku, atau bahkan kedua-duanya. Jadi si pelaku menggunakan komputer ya, atau electronic devices, kemudian menyerang si victim, korban yang juga dia sedang mempunyai sistem yang misalkan dirusak atau dihancurkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah high tech crime. Itu adalah sebuah aktivitas kriminal di mana pelaku menggunakan ICT, ya, menggunakan ICT dan menargetkan orang, ya, properti, atau bahkan organisasi. Atau di sini menargetkan jaringan telekomunikasi atau sistem informasi. Jadi intinya high tech crime ini ya sebuah kejahatan luar biasa, ya, kejahatan tingkat tinggi kalau dibilang di sini kan. Kejahatan teknologi tinggi di mana seseorang melakukan kejahatan itu dengan dengan bantuan ICT itu kan, kemudian juga dia menargetkan sistem informasi dari suatu organisasi ya, atau misalkan dari orang dan segala macamnya. Oke. Selanjutnya dari dari beberapa tipe kejahatan tadi ya, maka di sini bisa bisa sedikit disimpulkan bahwasanya digital crime itu dikarakterisasikan sebagai sebuah serangan terhadap komputer, terhadap data atau sistem komputer, di mana di dalamnya itu include ya, termasuk akses ilegal, akses yang tidak sah, termasuk juga modifikasi atau perusakan terhadap komputer sistem. Nah, selanjutnya ketika kita tadi ngomongin tentang crime, di sini juga pasti akan terkait dengan serangan terhadap information security ya. Yang pertama masalah kerahasiaan, kemudian masalah integritas, dan juga masalah availability dari data atau sistem komputer tadi. Jadi hal penting terkait dengan digital crime ini adalah tiga hal penting ya, atau information security. Jadi yang pertama masalah kerahasiaan ya, rahasianya bisa masih terjaga atau kemudian terbongkar, atau kemudian bisa bisa diketahui oleh orang ya, kemudian diketahui itu diambil. Kemudian masalah integritas dari data atau sistem. Dan yang ketiga itu masalah availability, apakah masih bisa diakses atau kemudian rusak sehingga user itu kan tidak bisa menggunakan sistem atau data yang ada. Oke.
Nah, selanjutnya adalah computer crime. Ya, computer crime di sini ada dua, ya, ada dua apa namanya kategori dari computer crime. Yang pertama itu adalah uh, computer apa namanya yang pertama adalah computer focus crime, ya. Yang kedua nanti ada computer assisted crime. Jadi kalau computer focus crime di sini berarti diartikan bahwasanya kejahatan ini apa namanya terjadi gitu kan, harus apa namanya harus dengan menggunakan komputer atau ICT, atau diartikan bahwasanya tidak ada kejahatan yang apa namanya yang bisa dioperasikan tanpa menggunakan ICT. Jadi computer focus crime itu adalah, kalau bisa boleh disingkat di sini, adalah ya kejahatan ya kan yang melibatkan komputer sebagai target dari kejahatan itu. Contohnya di sini adalah web defacement, yang kemudian juga ada DDoS, kemudian ada malware. Jadi kalau web defacement itu bisa apa namanya perusakan web, ya. Jadi seseorang si pelaku mencoba untuk apa namanya merusak ya tampilan dari web juga. Jadi dia masuk ke dalam server di dalamnya dan mengganti apa namanya halaman web atau halaman web dari website apa namanya si korban. Yang kedua adalah DDoS. DDoS ini juga si pelaku berusaha untuk apa namanya untuk merusak ya sistem, sehingga apa namanya servis atau layanan dari website tersebut tidak bisa digunakan ya, atau terganggu. Kemudian yang ketiga di sini ada malware, ya. Malware itu berarti kita berbicara mengenai malicious software, kan, yang dimana di dalamnya ada include virus, ya kan, kemudian juga ada ransomware, kemudian ada juga spyware, itu kan, yang tentunya apa namanya digunakan, dilancarkan oleh si pelaku untuk apa namanya untuk merusak sistem, untuk mendapatkan apa namanya untuk mendapatkan apa namanya akses yang ilegal, dan lebih jauh lagi untuk mendapatkan keuntungan dari apa namanya kegiatan atau memasukkan malware ini. Nah, di sini Hulse ya 2008 dia mengkategorikan computer focus crime ini menjadi tiga. Yang pertama itu adalah akses ilegal ya terhadap teknologi. Yang kedua adalah kegagalan teknologi karena ada lalu lintas data. Kemudian yang ketiga itu adalah kegagalan teknologi karena adanya manipulasi data dan sistem. Jadi kalau bisa dibilang yang unauthorized access ke teknologi ini, ya kita bisa dibilang di sini sebagai beragam bentuk dari jenis-jenis hacking yang bisa dilancarkan oleh pelaku. Jadi kita sebut sebagai computer focus crime itu kejahatan yang mungkin kita sering mendengar sebagai kejahatan yang kita sebut sebagai kejahatan hacking, ya, hacking, atau mungkin sebagian orang menyebutnya sebagai cracking, ya, karena hacking itu disebut sebagai ethical hacker, ya, sedangkan cracking berarti kita melakukan hacking secara ilegal. Nah, ya mungkin bahasan tentang hacking ini ya, atau tentang kejahatan yang disebut sebagai computer focus crime mungkin nanti akan kita bahas ya satu persatu secara detail, bahkan kemudian nanti saya juga akan sampaikan beberapa contoh sampelnya itu kan, sehingga kita bisa melakukan investigasi terhadap fraud yang terjadi di teknologi, atau yang terjadi terkait dengan computer focus crime ini. Selanjutnya yang kedua adalah computer assisted crime. Jadi kejahatan ini kebijakan ini terjadi di mana teknologi itu tidak digunakan atau tidak menjadi target dari kejahatan itu, tetapi menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Jadi berbalik dengan yang pertama computer focus crime, ya, berbeda dengan itu. Computer assisted crime, ya, atau kejahatan berbantuan komputer ini berarti komputer atau electronic devices digunakan sebagai senjata, ya, sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan itu. Contohnya di sini ada banyak sekali. Nah, ini mungkin contoh-contoh ini yang kita kenal ya, atau yang mungkin teman-teman itu kan bisa tahu, oh ternyata kejahatan itu bagian dari computer assisted crime. Yang pertama tentunya distribution of hoax, ya, konten. Jadi tentang penyebaran konten-konten hoax ini menjadi
salah satu gitu kan kejahatan yang kejahatan dari computer assisted crime ini. Jadi kita tahu bahwasanya hoax itu ya bagian dari kejahatan komputer, ya, kejahatan yang dibantu dengan komputer. Maka dari itu istilahnya how to handle-nya berarti nanti dengan forensik digital. Yang kedua adalah corruption, berbagai macam korupsi ya. Korupsi pribadi dia sendiri, korupsi dia dengan organisasinya maupun korupsi secara publik, ya, pejabat atau misalnya pejabat pemerintah atau pejabat negara. Kemudian yang selanjutnya adalah ada penggelapan, ya. Jadi penggelapan. Jadi ada seseorang ya atau pejabat yang sudah diberikan kepercayaan untuk memegang properti ya atau aset tetapi dia menyalahgunakan. Ya itu juga bagian dari computer assisted crime. Dan nanti buktinya itu kan jejaknya kita bisa peroleh dari komputer atau electronic devices yang dia gunakan. Ada juga money laundering. Nah ini bahasan yang menarik ya. Di sini untuk money laundering juga saya nanti ada course khusus ya, online training khusus untuk money laundering investigation. Kemudian ada harassment, gangguan, ada credit card, pencurian kredit card, penggunaan kredit card secara tidak sah ya atau kita tidak tanpa otorisasi itu kan, baik itu dia mencuri ya secara fisikal dia menggunakan itu kan, maupun itu kan pelaku-pelaku yang dia mengambil nomor account atau PIN atau password ya atau otorisasi key dari credit card, itu juga bagian dari computer assisted crime. Kemudian ada pencurian hak ya, intellectual property. Ada tax crime ya, tax evasion juga bagian dari computer assisted crime. Dan menurut saya semua kejahatan itu yang yang terjadi dengan bantuan komputer itu disebut sebagai computer assisted crime. Jadi kalau saya bilang nggak cuma ini tuh kan teman-teman, bahkan kejahatan mungkin pembunuhan mungkin ya, kejahatan kemudian juga perampokan dan lain sebagainya. Ini saya mengambil yang umum. Ketika misalkan orang-orang melakukan sebuah perencanaan jahat itu kan untuk melakukan tindakan kriminal itu kan, apapun itu bentuknya itu kan kejahatan kriminal itu kan, dan dia menggunakan komputer electronic devices itu untuk koordinasi ya kan, atau untuk membantu komik crime itu bagian dari computer assisted crime ya, subject to be handled with digital forensic ya. Kemudian selanjutnya itu kan tools di sini membagi juga ya computer assisted crime menjadi 4 cluster, jadi 4 kategori. Yang pertama adalah illegal trade ya, jadi perdagangan yang ilegal. Yang kedua adalah economic and financial crime. Yang ketiga adalah illegal communication, dan yang keempat adalah legal communication and corporate shielding. Nah di sini mungkin suatu saat saya akan coba jelaskan secara lebih rinci. Tapi saya sendiri tertarik dengan economic and financial crime. Ya. Nah tentang financial crime ini, jadi dari EFCC ya, Economic and Financial Crime Commission, Nigerian Law Enforcement Agency itu kan, yang dia juga melakukan investigasi terhadap kejahatan finance, itu mempublikasikan ya, mendefinisikan financial crime. Jadi kalau kita melihat definisi yang diberikan oleh Nigerian Law Enforcement Agency ini, maka hampir semua kejahatan yang sering kita dengar itu kan menjadi bagian dari financial crime. Apa saja itu kan? Oke, di sini disebutkan sebagai violent criminal analysis activities ya. Jadi aktivitas ilegal, aktivitas kriminal, aktivitas penipuan, pelanggaran ya di sini ya, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan secara ilegal. Jadi aktivitas tadi gunakan untuk mendapatkan kekayaan ilegal ya kan, dengan cara adalah melanggar ya, atau kemudian ya melanggar, menipu itu kan, atau apapun itu ya. Secara prinsipnya adalah pokoknya violate di sini ketentuan atau peraturan yang ada sekarang, legislasi yang ada, ketentuan yang ada, dan
termasuk di dalamnya ya. Jadi ini termasuk jadi sebenarnya kalau mau dibilang itu ya semua aktivitas ilegal, kriminal, kejahatan ya atau penipuan tuh kan, kekerasan itu kan yang yang dilakukan ya oleh seseorang itu kan, individu atau bahkan organisasi itu kan, dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan secara ilegal ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia melanggar ya atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada ya. Nah, di dalamnya include segala ini form of fraud, segala bentuk fraud, segala bentuk penipuan itu masuk ke situ. Nanti akan kita lihat. Kemudian narkotik. Narkotik itu juga bagian dari financial crime, teman-teman. Kemudian ada trafficking, ya perdagangan manusia, ada money laundering, pencucian uang, ada penggelapan, ya ada semua di sini. Bribery, ya penyuapan, penjarahan, looting, kemudian segala bentuk malpraktek korupsi, ya kemudian juga pekerja anak ya di bawah umur, kemudian juga bunker minyak ilegal, minyak ilegal, kemudian juga mining ilegal, penambangan ilegal, termasuk penghindaran pajak, ya, kemudian juga termasuk malpraktek valuta asing. Di sini ada ada counterfeiting, ada pemalsuan, ya, kemudian ada mata uang, ada pencurian, intellectual property, ada pembajakan, penyalahgunaan pasar, ya, kemudian juga pembuangan sampah beracun, termasuk juga barang-barang yang dilarang. Jadi kalau bisa dibilang itu luas sekali itu kan jenis atau bentuk dari kejahatan yang masuk ke dalam financial crime. Jadi kalau kita bilang tadi ada digital crime, kemudian ada computer crime, ada cyber crime, ada high tech crime, kemudian computer crime itu ada computer focused crime, ada computer assisted crime. Computer assisted crime itu ada financial and economic crime, kemudian di bawahnya ini ada banyak financial. Kita baru ngomong tentang financial crime, ya. Nah, kemudian nah ini contoh di sini ya. Jadi menurut Peter, contoh di sini ya, tahun 2010 tentang kategori dari financial crime. Jadi membagi menjadi 4. Yang pertama adalah fraud, ya. Kemudian ada di sini pencurian, manipulasi, dan juga corruption. Mungkin suatu saat pada kesempatan yang lain saya coba jelaskan ya atau detailkan satu persatu, mungkin sekaligus contohnya seperti apa, sampel kasusnya seperti apa, dan bagaimana kita menanganinya supaya kita bisa memiliki banyak pengetahuan itu kan dari berbagai macam proses bisnis ya kan, yang saya bilang tadi menjadi part atau bagian dari financial crime ini ya. Jadi kalau fraud itu ada advance fee. Di sini mungkin kalau saya singkat itu ya seseorang yang dia diminta untuk membayar ya, untuk membayar itu kan karena dia dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Mungkin kita sering mendapatkan telepon orang tua kita atau saudara kita itu kan, dimana dia harus membayarkan sejumlah uang itu kan tanpa sadar itu kan, karena ingin mendapatkan hadiah, padahal itu. Kemudian ada bank fraud, ini banyak gitu kan, baik itu kejahatan terhadap bank itu sendiri itu kan, atau kemudian mengatasnamakan bank seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari deposit dan lain sebagainya. Ada cek ya, seseorang yang merampas kekayaan pihak atau kemudian organisasi dengan menggunakan cek, atau klik, mungkin kalau kita ngomong masalah advertising ya, online pay per click advertising gitu kan, di mana pemilik website mendapatkan earning dari setiap orang yang klik, dan mereka menggunakan klik, dan mereka melakukan click fraud. Itu juga bagian dari financial crime. Consumer fraud, jadi ya konsumer yang kemudian terlibat dalam satu bisnis yang sah itu kan, namun dia dirugikan. Ada credit card, ya ini tadi yang dibilang penipuan, penggunaan kredit card ya secara tidak sah, atau seseorang yang dia mencuri gitu kan nomor PIN atau key dari kredit card sehingga bisa digunakan secara online untuk belanja atau begitu. Kemudian juga ada penggelapan, ada kemudian tadi hutang ya, orang-orang yang memanipulasi, meninggikan nilai properti atau earning kita supaya kita bisa mendapatkan hutang. Itu juga bagian dari financial crime. Occupation ya, masalah masalah pekerjaan, subsidi,
Kemudian pencurian ada pencurian seni, ada cash juga, curi uang, gitu kan. Kemudian identitas, ya, ini mencuri identitas medsos, gitu kan. Atau misalkan yang sangat concern dengan urusan privacy, security, gitu kan. Ini juga menjadi bagian yang penting. Kemudian juga ada inventory, ada IP juga, intellectual property. Manipulasi termasuk bangkrut, ya. Jadi perusahaan atau entitas yang dia memanipulasi seolah-olah bangkrut sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau apapun model fraudnya, termasuk juga lelang, ya, kompetisi yang dimanipulasi, komputer juga dimanipulasi, teman-teman, membuat sebuah aplikasi sistem, ya, sistem apapun itu yang dimana dia memanipulasi komputer aplikasi itu untuk menipu sehingga dia untuk mendapatkan keuntungan buat dia, atau kemudian dia untuk melanggar atau ada yang seharusnya tidak dibayarkan, ya, itu juga bagian dari financial crime. Kemudian invoice, ya, laundering, termasuk tax juga, itu kan, misalkan tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak seharusnya dan lain sebagainya. Corruption itu ada bribery, organization, jadi intinya adalah korupsi yang dilakukan oleh pribadi, kemudian pegawai melakukan korupsi di perusahaannya, itu kan, ataupun di sini yang publik, pejabat, ya, pejabat yang melakukan proses korupsi, itu semuanya bagian dari financial crime, ya. Nah, kemudian bagaimana itu kan suspek, ya, atau pelaku di sini melakukan kejahatannya, ya, commit crime-nya di sini, ya, mereka menggunakan tadi dibilang itu kan komputer atau teknologi untuk melancarkan kejahatan mereka, ya. Teknologi digunakan untuk membantu mereka untuk melakukan kejahatannya. Jadi kalau di sini kemudian kita bisa dibilang, ya, ada berada di tengah, ya, antara suspek dengan crime-nya. Jadi antara pelaku dengan kejahatannya, apa itu kan dokumen yang dihasilkan. Jadi dia misalkan membuat dokumen palsu, ya, mungkin dokumen fisik atau mungkin dokumen dalam artian dokumen elektronik. Mungkin suatu saat kita bahas tentang Undang-Undang ITE, itu kan dokumen elektronik, information elektronik, ya, atau transaksi elektronik yang dimanipulasi. Ada juga di sini mungkin Windows registry-nya itu kan yang diserang, itu kan, misalkan virus, itu kan, kemudian sehingga sistem terganggu, itu kan, atau melakukan aktivitas proses yang tidak diketahui dan yang tidak sebagaimana mestinya, ya. Kemudian juga ada virtual ID, ya, ada email, financial bookkeeping, ada social media dan lain sebagainya. Jadi banyak cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, kemudian tadi, ya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, atau si pelaku kejahatan, maka di sini akan meninggalkan jejak. Nah, kalau kita sering dengar ada istilah every crime leaves trace, ya, setiap kejahatan meninggalkan jejak. Jejaknya apa itu kan? Jejaknya itu adalah data. Jadi kan dibilang di antara suspek crime itu ada data-data, baik berupa dokumen, ya, data berupa dokumen, ya kan, atau kemudian berupa sosmed, berupa postingan, atau berupa sistem, atau berupa data apapun, ya kan, itu adalah data. Kemudian trace-nya, ya kan, jejaknya dalam bentuk apa itu kan? Data in form of file, dalam bentuk file, ya. Jadi kalau teman-teman melihat ke bawah ini, banyak sekali bentuk form, ya, banyak sekali bentuk file, mulai dari office, ya, office file, ada Word, ya, kemudian ada Excel, ada PowerPoint, ada kemudian PDF, ada PSD email, ya, kemudian ada video, ada juga misalkan audio file, ada juga website, ya, kemudian juga ada ISO juga, ada gambar di sini, JPEG dan lain-lain. Kemudian archive file ada, jadi dalam bentuk file. Jadi jejak dia melakukan kejahatan, ya, bentuk kejahatan tadi itu adalah dalam bentuk file. Filenya apa saja banyak kita ketahui. Dan kalau kemudian selanjutnya kita di sini tangani dengan baik sesuai dengan prosedur teknik yang sesuai dengan sains, yang sesuai, ya, dengan sainsnya, itu kan, prosedurnya seperti apa, itu kan, aturannya seperti apa, kita lakukan penanganan dengan baik, maka ini semua nanti itu kan akan menjadi atau akan kita
presentasikan ya sebagai digital evidence, sebagai bukti digital. Nah, kita sudah masuk di poin ketiga. Poin pertama tadi ada digital era, yang kedua digital crime, yang ketiga adalah dengan sudah masuk ke digital evidence. Jadi semuanya ini akan ketika kita tangani dengan baik ya jejak-jejak tadi dalam bentuk data tadi dalam bentuk file, maka akan menjadi digital evidence ya. Termasuk juga di sini database ya, termasuk juga mungkin log aplikasi, log website ya, log aplikasi, log smartphone, log komputer itu kan, log sistem itu kan, apapun itu kan, itu juga akan menjadi bukti digital. Nah, bukti digital tadi disimpannya di mana? Bukti digital tadi disimpannya di dalam perangkat elektronik atau electronic devices ya. Ada di dalam komputer tentunya, ada di dalam smartphone ya. Kalau komputer kita ngomongin di dalam ada hard disk, internal hard disk, ada juga external hard disk, ada juga mungkin disimpan di dalam flash disk, ada juga mungkin disimpan di dalam tablet ya, atau di dalam CD, di dalam floppy disk itu kan, kaset dan lain sebagainya. Data-data tadi, data-data penting dalam bentuk file yang nanti akan kita presentasikan menjadi evidence, digital evidence ya, itu disimpannya ya, tersimpan di dalam media atau perangkat elektronik yang dimiliki oleh si pelaku ya. Sebagai contoh misalkan ketika ada ketika ada orang melakukan kejahatan berupa korupsi ya kan, korupsi ya, dia misalkan mencatat segala bentuk penerimaannya itu kan, penyalahgunaannya itu kan, atau apapun itu ya, korupsi sesuai dengan pension, misalkan di komputer itu dia menyimpan informasi, manipulasi datanya itu kan ya, maka di komputer itulah maka data tadi kita sebut sebagai jejak ya, yang kemudian kita bisa bisa presentasi sebagai bukti digital. Nah, tadi data tadi disimpan di dalam electronic devices ya, jadi ini tersimpan di sini. Jadi fokus kita nanti itu kan ketika terjadi kejahatan digital ya, kemudian kita sudah tahu itu kan kejahatannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kira-kira bagaimana si pelaku tadi melancarkan hasil kejahatannya, kita sudah membayangkan kira-kira dalam bentuk form datanya apa, filenya seperti apa. Lalu tentunya ketika kita melakukan sebuah investigasi itu kan, turun ke lapangan, penanganan ke lokasi kejadian atau incident response, maka kita harus mengkolek ya, mencari perangkat-perangkat elektronik yang diduga digunakan oleh pelaku. Apa aja? Ya ini, ya perangkat-perangkat ini ya. Dan tidak menutup kemungkinan yang ada di sini. Maksudnya tidak menutupnya yang hanya di sini. Mungkin juga printer, mungkin juga. Kenapa printer itu kan? Mungkin printer menyimpan informasi log log hasil dari melakukan kegiatan cetak. Jadi dari situ kira-kira komputer si printer ini tuh dia mencetak apa saja sih itu kan. Misalkan ada satu dokumen yang memang yang memang dipertanyakan atau bahkan bisa menjadi sebuah bukti gitu kan. Dan pengen tahu sebenarnya dokumen itu tuh siapa yang melakukan yang mencetak. Maka kita bisa melakukan forensik gitu kan. Akuisisi terhadap log aktivitas yang ada di printer tadi gitu kan. Habis itu kemudian kita bisa tahu, oh ternyata memang benar di sini itu ada data, ada file, ada dokumen yang dicetak dari printer ini. Ya, jadi tidak menutup, tidak hanya media elektronik yang ada di sini aja yang menjadi fokus ketika kita menangani suatu kejahatan digital. Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu karakteristik yang penting ini terkait dengan data dan manusia, dan data dengan human being. Jadi dua-duanya sama-sama berarti. Ya. Saya mohon maaf ya ketika menggunakan gambar ini. Saya ingin mengilustrasikan saja. Jadi di tengah di sini ada 4 poin penting itu kan. Kenapa saya bilang data dan manusia itu sama-sama, maksudnya ada karakteristiknya, ada ciri khas yang kemudian kita bisa bilang bahwa data itu sebenarnya memang penting gitu kan. Sebegitu pentingnya data sehingga itu harus ditangani dengan baik ya. Ketika memang data itu bisa memberikan informasi yang berharga ya terhadap suatu kasus tentunya. Nah,
Yang pertama adalah file signature, ya file signature atau signature itu berarti ya saya bilang identitas karakteristik dari file, ya. Kalau saya bilang di sebelah kanan di sini, ya ada laki-laki, ya, ada juga perempuan itu punya punya ciri khas, ciri khas. Disebut sebagai laki-laki karena sudah ada ciri khasnya. Disebut perempuan karena ada ciri khasnya. Kenapa itu kan? Ya teman-teman secara fisik tahu ciri khasnya. Jadi kita melihat secara fisik, secara fisik ciri khasnya kayak gitu. Laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu. Jadi jelas ketika kita melihat perempuan, yaitu perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, begitu juga dengan data. Data itu kita mengenal istilahnya file signature, atau kalau saya menggampangkan, ya, bukan menggampangkan, maksudnya dengan bahasa yang sederhana saya bilang yaitu ciri khas suatu file. Jadi data itu juga atau file itu juga punya ciri khas. Di sini tadi ada banyak file, ya, yang kemudian file ini bisa menjadi digital evidence, bisa menjadi bukti digital, ya. Nah, file signature ini adalah ciri khas. Jadi gini teman-teman, bahwasanya sebuah gambar JPEG, ya, itu disebut sebagai JPEG karena dia punya ciri khas. Kenapa disebut JPEG? Ya. Kemudian Word itu, ya, atau file Office disebut sebagai file Office, ya. Word atau Doc atau Excel itu juga punya ciri khas. Archive, kemudian juga file video itu juga punya ciri khas. Yang dimana ciri khas ini tidak bisa dimanipulasi. Ya, contohnya misalkan saya punya gambar misalkan hotel.jpg, ya. Itu adalah gambar yang sebenarnya hotel.jpg, ya. Maka kita mungkin bisa melakukan manipulasi itu kan terhadap ekstensi dari file JPEG. Misalkan diganti hotel.xls, ya kan. Padahal hotel.xls tadi itu adalah file sebenarnya adalah file gambar. Namun ketika kita mendapatkan file itu, ya, pasti akan secara otomatis itu kan terlihat oleh komputer itu sebagai sebuah file Excel. Kenapa itu kan? Karena dia akan dibaca oleh environment, ya, lingkungan dari komputer tadi, aplikasi yang sudah mengenalnya, bahwasanya ekstensi ini itu dibuka dengan file Excel, sehingga gambar ikonnya itu adalah icon Excel. Dan ketika kita ngeklik, otomatis tidak bisa dibuka. Mungkin akan keluar corrupt, atau kemudian akan keluar misalkan error, ya, atau kemudian rusak, atau kemudian formatnya tidak sesuai atau apapun itu. Tapi secara prinsipnya tidak bisa dibuka. Nah, sebagian kita mengira bahwasanya hal seperti itu dianggap sebagai ini filenya rusak sehingga tidak dibuka. Nah, padahal tuh kan, meskipun, ya, ekstensi file hotel tadi itu diganti itu kan dengan JPEG, ya, dengan Excel itu kan, sebenarnya itu kan di dalam kalau kita lihat lebih dalam lagi itu kan raw data dari si file JPEG tadi itu, maka dia masih tetap tidak berubah. Raw datanya menyebutkan bahwasanya dia itu file JPEG. Misalkan contohnya file signature, ya, dari file JPEG itu adalah Yoya. Jadi beberapa digit pertama digit pertama, ya, dari hexa file JPEG tadi itu Yoya itu kan. Atau kemudian kita bisa melihat dari dalam bentuk heksanya. Nanti ada sendiri, nanti akan. Jadi sebuah file disebut sebagai Excel, JPEG itu kan pasti ketika kita lihat raw datanya, dia punya ciri khas dia, ya, dan tidak bisa diubah. Nah, kalau kita diubah itu kan jadinya rusak. Ya, seperti lah, ya, manusia. Jadi dia perempuan, ya pasti kayak gitu, perempuan. Jadi dalamannya seperti itu. Laki-laki juga sama gitu kan. Nah, jadi punya file signature, ya. Yang kedua adalah digital fingerprint. Manusia punya cap jempol yang membedakan antara satu orang dengan yang lain. Nah, ini kalau ini berarti keunikan manusia, keunikan orang. Nah, data juga punya keunikan. Punya keunikan yang kita sebut sebagai bahasanya adalah digital fingerprint. Jadi cap jempol digital, ya, atau kita dalam bahasa forensik nanti ada nilai hash value. Untuk menjaga integritas, ya, sebagai bentuk integritas, ya, menjaga sebagai sebagai karakteristik unik, ya, unik antara satu file dengan file yang lain, ya kan, itu adalah ada digital fingerprint.
Jadi seseorang itu kan disebut sebagai si A, ya si A itu kan ya ketika dia punya cap jempol si A. Gitu juga itu kan sebuah file Excel banyak gitu kan, ya file Excel banyak dia diidentifikasi dengan file signature. Tetapi setiap file Excel mungkin ada tulisan berjudul adalah penjualan.excel, ya kemudian juga misalkan ada misalkan makanan.excel, resep.excel, semuanya Excel. Tetapi antara satu file dengan file lain yang sama-sama Excel ini memiliki cap jempol yang berbeda-beda, ya, atau saya bilang di sebagai digital fingerprint, atau dalam bahasa forensiknya nanti kita sebut sebagai nilai hash value, ya nilai hash value nanti ada macam-macam. Jadi itu. Yang ketiga tentunya metadata. Jadi manusia mungkin ada namanya Izazi, laki-laki, ya kan, lahirnya kapan, tuh kan, kemudian dia pekerjaannya apa, itu kan, tinggal di mana. Begitu juga dengan data. Data ada metadata dan atribut. Jadi metadata itu misalkan ini data ini itu dibuat kapan, ya, kemudian dimodifikasi kapan, diaksesnya kapan, dimiliki oleh siapa, dibuat oleh siapa, itu ada. Ya, jadi makanya kembali lagi bahwasanya kita mesti, ya, kalau kita mesti hati-hati ketika kita membuat data, ya, dan menyebarkan data itu kalau memang data itu isinya tidak sesuai. Kenapa itu kan? Karena data itu bisa memberikan makna dan arti. Data itu bisa berbicara banyak, ya. Mulai tidak hanya konten aslinya, ya, konten. Jadi kalau nomor 4 konten itu ya kalau manusia ya Izazi ya seperti itu bentuknya. Jadi file Excel dalamannya penjualan ya isinya kayak gitu. Tetapi kemudian informasi lain di belakang dari konten aslinya itu berbicara. Siapa yang membuat ini, ya kan? Kemudian siapa, kapan dibuatnya, siapa yang kapan dimodifikasi. Ya, bahkan kemudian ada last modified by siapa itu kan? Siapa yang modifikasi. Makanya tadi saya bilang data ini sangat berarti. Ya, ketika kejahatan digital dilakukan, kemudian pihak, ya, aparat penegak hukum atau siapapun itu, officer di dalam perusahaan, di dalam organisasi mampu mendapatkan data tadi dan mampu menganalisis itu kan informasi-informasi tadi, ya, setidaknya tadi saya bilang ada file signature, digital fingerprint, metadata, kontennya gitu kan, maka ini kita bisa berbicara, ya, nanti bisa tahu gitu kan siapa pelakunya mungkin, ya, kemudian bagaimana dia melancarkan, termasuk aktivitas timeline-nya. Nah, itulah pentingnya data itu sangat penting, teman-teman. Kemudian, so why we need forensic digital? Tentunya tadi itu kan kita ngomongin data menjadi sesuatu yang sangat berarti, itu kan jejak dari kejahatan digital yang dilakukan oleh pelaku. Maka kenapa kita perlu forensik digital? Karena kembali lagi data atau yang kita nanti sebut sebagai digital evidence are very sangat fragile ya. Jadi sangat mudah sekali untuk berubah, ya, mudah sekali untuk berubah, ya, tanpa penanganan yang memadai tentunya. Kemudian bisa juga dihapus, bisa juga dipindahkan, bahkan bisa berubah tanpa kita melakukan handling yang sesuai gitu. Sebagai contoh misalkan itu kan saya mempunyai file Excel, ya. Kemudian file Excel tadi misalkan saya buka atau ada orang yang buka itu kan, habis itu kemudian dia menambahkan, ya, titik atau itu aja bisa berubah. Kita ngomongin masalah teknis dari data itu kan, apalagi kalau kemudian kita ngomongin satu kesatuan hard disk, ya, kita ngomongin satu kesatuan perangkat itu kan, dimana ketika kita tidak melakukan penanganan yang sesuai itu kan terhadap perangkat tadi yang di dalamnya ada banyak data, misalkan kita open datanya sehingga berubahlah last aksesnya itu kan, atau misalkan bahkan last modified-nya berubah, itu menjadi data itu menjadi tidak atau kurang bisa dimanfaatkan gitu kan, atau ya kegiatan kita atau data tadi nanti perlu perjuangan, ya, untuk untuk bisa mempresentasikan data tadi, ya. Kemudian juga saya bilang tentang sifat data ini yang mudah sekali untuk di-copy, ya, hoax, ya, contohnya misalkan postingan-postingan yang tidak sesuai di medsos. Satu postingan gampang sekali untuk kita copy, kemudian kita
kemudian kita copy, sebarkan lagi gitu kan. Ada orang misalkan punya punya gambar yang tidak sesuai, dia bisa copy gitu kan. Video juga sama, sangat mudah sekali untuk disebarkan, sangat mudah sekali untuk diduplikasi gitu kan. Dan mungkin pertanyaan kita, siapa yang menyebarkan pertama kali gitu kan, mana yang asli mana yang enggak. Nah ini perlu proses forensik digital tuh kan. Jadi kalau kita berbicara tentang digital crime secara menyeluruh atau secara spesifik financial crime ya kan, kita bisa membayangkan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya. Maka itu kan ketika kita tahu bahwasanya data-data ya kan yang terkait dengan si pelaku ini sangat penting untuk kita dapatkan, maka penanganannya juga harus hati-hati, dan itulah kita perlukan digital forensik. Lalu digital forensik di sini tentunya harus mampu merestore ya, merecovery. Jadi salah satu keunggulan atau fitur atau apa yang ditawarkan dari sains di bidang forensik digital ketika kita mempelajari tentang fundamental, fondasi forensik digital, tentang raw data dari sebuah data itu kan, bagaimana hard disk itu diinterpretasikan, maka tentunya forensik mesti mampu untuk melakukan recovery, merestore dari deleted file, hidden file, temporary file yang tentunya tidak bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilihat sebagaimana kita lihat seperti di Explorer. Jadi harus dengan cara-cara forensik. So what is digital forensic ya? Ada banyak referensi di sini itu kan, ada banyak pendapat. Salah satu yang mungkin sering dibawa adalah dari H.P. Wolff di sini itu kan. Sebuah methodological series ya of technique and procedures for gathering evidence from computing equipment and various storage devices and digital media that can be presented in a court of law in a coherent and meaningful format. Jadi sebuah series ya, rangkaian teknik dan prosedur, metodologi teknik dan prosedur untuk mengumpulkan evidence mengumpulkan bukti dari perangkat komputer ya, atau berbagai media penyimpanan, beragam media penyimpanan ya, atau media digital ya, atau perangkat elektronik apapun itu. Jadi nggak cuma storage hard disk, tapi misalkan tadi ada printer itu kan, ada kamera itu kan, dan lain sebagainya, yang kemudian nanti ketika sudah diolah, dianalisa, bisa dipresentasikan di depan pengadilan gitu, dengan format yang yang bisa bisa diartikan, yang bisa dipahami bersama itu kan seperti apa ya. Kemudian jadi kalau dari sini saya coba singkat ya, rangkum. Yang pertama, forensik digital adalah branch of forensic science ya, dia cabang dari forensic science. Tentunya kita bicara tentang digital forensik, kita bicara tentang science method ya, metode science, kemudian memerlukan teknik yang spesifik ya, prosedur teknik yang spesifik. Jadi ada prosedurnya. Jadi kita bicara prosedur itu kan. Jadi prosedur misalkan kan perangkat komputer dalam kondisi mati itu bagaimana, dalam kondisi hidup bagaimana itu kan. Kemudian prosedurnya bagaimana itu kan, apakah kita langsung colok matikan. Nah itu penting itu kan. Kalau enggak kita bisa loss, bisa digital evidence bisa hilang ya, bisa lenyap gitu kan. Atau kemudian kita bisa melakukan tamper yang berarti itu kan terhadap data di dalam media storage tadi. Jadi kita perlu termasuk teknik. Apakah kita melakukan physical acquisition? Apakah kita melakukan logical acquisition? Apakah kita melakukan live data acquisition? Kemudian bagaimana melakukan di mobile forensik, computer forensik, dengan network, ya kan? Email forensik, bagaimana cloud forensik, bagaimana? Nah itu ada tekniknya. Kemudian prosesnya mulai dari preservation ya, tentunya kita memelihara perangkat elektronik, bukti digital ya, secara prinsipnya bukti digital yang ada di dalam perangkat elektronik. Kemudian akuisisi, validasi, kemudian analisis ya, kemudian interpretasi dokumen sampai dengan kemudian kita mempresentasikan digital evidence tadi dari perangkat elektronik. Ya, tujuannya adalah untuk proof crime. Nah ini branch digital forensik ya, kalau teman-teman, jadi kita belajar digital forensik ini ada banyak ya, dan kalau secara pribadi seandainya berpendapat ya,
itu mungkin dibanding dari science forensik yang lain, bukan digital forensik merupakan cabang forensik yang perkembangannya itu luar biasa. Ya kalau kita berbicara isu sekarang adalah isu era digital. Ada bahkan misalnya kita ngomongin revolution industrial 4.0, semua menggunakan teknologi itu kan. Dan teknologi ini selalu berkembang, mulai dari bentuk fisiknya, kapasitas fisiknya, mulai dari aplikasinya itu kan yang semakin bertambah, ya kan, kreatif. Yang sudah ada kemudian semakin dikembangkan tuh kan. Kemudian device semakin hari semakin bertambah, semakin smartphone ya, mungkin ada Samsung, ada macam-macam juga setiap saat keluar yang baru. Kemudian dari segi aplikasi security, dari segi dari segi fitur juga semakin bertambah itu kan. Jadi semakin berkembangnya teknologi, mau tidak mau maka digital forensik juga mesti berkembang ya. Proses untuk penelitian dan pengembangan juga harus dilakukan. Metode sekarang belum tentu belum tentu suitable, belum tentu bisa dipakai untuk aplikasi ya, atau data atau perangkat yang sama gitu kan, harusnya. Jadi itu ya teman-teman, kenapa digital forensik semakin ke sana akan semakin sangat dibutuhkan ya. Kemudian juga semakin harus banyak sekali kontribusi dari pakar ahli yang lain atau dari rekan-rekan yang lain untuk mengembangkan teknik prosedur di bidang forensik digital ini. Dan semoga juga AFDI itu kan, Asosiasi Forensik Digital Indonesia juga bisa berperan lebih nanti di dalam mengembangkan forensik digital di Indonesia ini, ya, baik untuk akademisi nanti, untuk masyarakat, untuk penegakan hukum, untuk membuat standar dan lain sebagainya. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain saya akan coba sharing tentang tentang AFDI ya. Kemudian ada macam-macam di sini teman-teman ya, digital forensik, ada komputer forensik. Kita berbicara komputer forensik, ada Windows forensik, ada Linux forensik, ada Mac forensik. Ya, kita ngomongin Windows forensik juga ada yang basic sekali itu kan, ada juga yang advance. Ngomongin Windows registry, yang ngomongin masalah recycle dan lain sebagainya. Ada juga kita ngomongin masalah file system yang berbeda-beda ya, ada NTFS, ada FAT, ada EXT, ada EFS, ada reliable file system ya, RFS ya, kemudian dan lainnya. Ada juga mobile phone forensik, itu juga ada Android forensik, iOS forensik, Windows forensik, ada audio multimedia forensik, network forensik, ada web forensik, email forensik, kemudian ada database forensik, malware investigation, live data forensik, mungkin printer scanner forensik, dan masih banyak lagi. Ya, dan tentunya semuanya subjek untuk dipelajari, sama-sama kita belajar. Saya juga sama-sama belajar meningkatkan kemampuan, pengetahuan, termasuk skill juga. Nah, kemudian apa sih itu kan tujuan utama dari kita menggunakan digital forensik? Ya, kita mempelajari dulu ya forensik. Yang pertama, forensik digital tentunya dia akan menyediakan satu pendekatan yang sistematis, ya, pendekatan prosedur yang sistematis, ya, cara, ya kan. Jadi berbeda antara kita misalkan mengcopy biasa dengan melakukan copy secara forensik, ya, dengan beragam tekniknya, termasuk juga toolsnya. Nah, tujuannya tentunya yang pertama dari kita melakukan forensik digital adalah untuk maintain data integrity, itu yang paling penting. Ya. Ketika kejahatan digital dilakukan, ya, kemudian kejadiannya itu pasti pada waktu tertentu, ya, maka kita harus bisa mengungkap itu kan bukti digital bahwasanya iya pada waktu itu telah terjadi suatu kejahatan digital yang dibuktikan dengan apa ya, data yang kita temukan tentunya. Jadi di sini yang pertama, data yang kita peroleh pada saat kita melakukan penanganan terhadap kejahatan digital harus kita jaga integritasnya. Itulah perlunya forensik. Yang kedua adalah tentunya dengan forensik digital kita bisa memproses dan analisis digital evidence ya, untuk merekonstruksi suatu tindak kejahatan tadi itu kan, mungkin dengan menghubungkan antara suspek, victim, mungkin suspeknya ya, kemudian korbannya, lokasinya, atau kejahatannya sendiri. Mungkin bisa kita misalkan mendapatkan email tuh kan, kita bisa tahu emailnya itu dari siapa, isi emailnya seperti apa, kena siapa, kapan kejadiannya, mungkin di mana ya, atau mungkin kita ketemu suatu komputer di mana, siapa yang memiliki komputer ini, isi datanya seperti apa, siapa yang membuat datanya, kapan dibuat, itu kan, itu semuanya kita bisa
bisa merekonstruksi suatu kejahatan digital dari bukti digital. Ya, kalau kita bisa melakukan penanganan, handling, acquisition dan analisis dengan baik. Lalu siapa itu kan kalau di kita ya di Indonesia ini yang bisa atau yang menggunakan forensik digital ini? Tentunya yang pertama adalah law enforcement officers ya. Jadi ada teman-teman di Polri ya, mereka tentunya menangani banyak sekali jenis kejahatan ya, kejahatan umum, kejahatan kerah putih gitu kan, dan kejahatan apa saja itu kan mereka tangani, dan mereka dapat atau bisa memanfaatkan forensik digital. Bahkan kita ketahui ada pusat laboratorium forensik digital yang mungkin kita semuanya perlu belajar ke sana ya, dan tidak hanya di pusat tapi juga di daerah juga ada forensik digital ya. Kita teman-teman yang ingin belajar berkolaborasi itu kan, itu bisa juga nanti belajar ke teman-teman di Polri. Kemudian KPK tentunya dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tadi saya bilang, corruption bagian dari financial crime, juga menggunakan forensik digital. Ketika misalkan pelaku kejahatan apapun itu sudah diperoleh itu kan, device-nya, perangkat elektroniknya oleh si law enforcement officer, maka kalau saya bilang itu kan ya sudah, siap-siap aja itu kan ketahuan semua yang kita lakukan terkait dengan kejahatan. Bahkan tidak hanya terkait dengan kejahatan itu kan. Kalau kemudian sudah ketahuan device-nya, smartphone-nya itu kan, atau laptopnya itu kan, ya mungkin penegak hukum tahu informasi apa saja tentang kita. Susah sekali si pelaku untuk bisa berbohong ketika penegak hukum sudah bisa mendapatkan perangkat elektroniknya. Jadi itulah ketika digital forensik ya berperan itu kan, atau berpartisipasi dalam penanganan kejahatan itu kan, semuanya bisa sangat terbantu. Kejaksaan, ada DCP, ada BPK, dan mungkin masih banyak lagi ya penegak hukum yang juga menggunakan forensik atau yang akan menggunakan forensik ya. Mungkin di kesempatan yang lain saya bisa berbagi bagaimana sih kita bisa mendesain ya atau merancang suatu unit forensik digital, satgas forensik digital, atau bahkan bagaimana sih untuk memanage tim forensik digital. Kemudian yang kedua, private investigators ya, tentunya teman-teman di sini ada accounting firm juga ada, mungkin di law firm ada private agent juga ada ya. Kalau di luar sana sudah terbiasa. Jadi private investigator punya peran penting di dalam membantu ya, tidak hanya kasus-kasus membantu penegak hukum tapi juga untuk yang lain. Ini menjadi kesempatan di kita ya. Kemudian ada internal corporate digital forensic team, jadi perusahaan, ya di korporasi, di bank yang mereka memang sudah mempunyai incident response atau forensik, mereka bisa menggunakan forensik digital untuk membantu menangani kasus kejahatan yang terkait dengan kejahatan digital yang ada di perusahaan atau institusi mereka. Termasuk di sini ada internal investigation team for all organization. Jadi maksudnya pemerintah, kalau saya bilang di sini pemerintah ya, pemerintah baik pusat, provinsi atau daerah, ya kan, mereka mungkin punya itu kan tim investigasi internal. Mereka bisa menggunakan forensik digital, ya. Ada internal auditor, ada internal investigator atau whatever ya namanya itu, mereka bisa menggunakan forensik digital. Tekniknya bisa digunakan, ya. Tekniknya. Bagaimana teman-teman mengumpulkan media, memelihara ya kan, kemudian mengakuisisi, menganalisnya sampai kemudian merekonstruksi, itu bisa menggunakan forensik digital. Jadi ini juga kesempatan buat pemerintah di daerah ya untuk mencoba menggunakan tools forensik digital di dalam membantu audit atau investigasi yang teman-teman lakukan. Kemudian bagaimana melakukan forensik digital, mungkin di dalam kesempatan yang lain ya, saya akan berbagi tentang beberapa prinsip ya, beberapa framework yang mungkin kita kenal, ada ECPO ya, kemudian ada ISO juga, ISO 27037, ada juga dari NIG itu kan, ada juga dari NIST itu kan, ada dari dari working group ya di bidang forensik digital, ada banyak sekali, itu masuk dari jurnal yang bisa di-share nanti. Tapi secara prinsip adalah contoh misalkan saya ambil di depan di sini ya, kita pertama mengoleksi perangkatnya, mengoleksi datanya.
mengoleksi akuisisi datanya, sebelumnya kita harus mengidentifikasi perangkatnya apa dulu, ya. Identifikasi who, what, when, where, which, how many, how much, gitu kan. Yang kedua, setelah kita dapat, ya kita analisis, ya, analisis, kemudian kita bisa cari tahu kasusnya apa, itu kan, kita analisa, itu kan, kita presentasikan sampai kemudian kita simpan hasilnya. Nah, kita buat laporan, ya, dari proses awal sampai dengan analisa, itu kan, dan kita sampaikan ke. Kemudian ini tools digital forensik, mungkin nanti bisa berbagi lebih lanjut, ya. Kemudian ini opportunity, ya, opportunity untuk setiap orang, ya, sahabat-sahabat yang masih itu kan mengikuti presentasi ini, kesempatan itu kan. Yang pertama, kalau saya boleh sampaikan, jumlah digital forensic examiners, investigator itu masih sangat kecil. Jadi ini masih sangat sedikit di Indonesia, ya. Yang kedua adalah government tadi itu kan, itu masih membutuhkan ahli-ahli forensik digital, spesialis di bidang forensik digital, karena saat ini ya juga perkembangan semakin cepat berkembang. Jadi memang sangat perlu sekali itu kan mereka perusahaan-perusahaan, company itu kan, IT company, e-commerce, kan, ahli forensik digital. Jadi kesempatan buat teman-teman, ya, yang entah itu yang background IT ataupun background yang lain yang ingin belajar forensik digital, ada satu bidang itu kan yang masih sangat sedikit, ya, kemudian teman-teman bisa menjadi bagian itu yang terus belajar, ya, sehingga menjadi orang yang penting yang yang bisa membantu penanganan kasus atau kejahatan digital di berbagai institusi. Teman-teman mungkin yang ada di government, teman-teman mungkin ada di perusahaan, accounting firm, di bank, ya kan, pemerintah daerah, di swasta itu kan, kemudian dimanapun itu kan bisa. Kemudian di bawah ini adalah contoh basic knowledge, ya, yang skill yang teman-teman bisa kuasai, ya. Contohnya misalkan di sini kasih contoh untuk menjadi digital forensic specialist di financial crime. Jadi knowledge-nya, ya, teman-teman IT harus belajar tentunya basic, ya. Mungkin tidak semua kita harus menguasai all IT hardware software, enggak, tapi minimal tahu, teman-teman. Yang kedua tentunya hukum, ya, hukum juga tahu, ya, aturan mainnya seperti apa. Dan yang ketiga tentunya ya bisnis sektornya. Jadi teman-teman sudah belajar IT, sudah belajar hukum, teman-teman harus belajar bisnis yang teman-teman hadapi itu apa. Contohnya misalkan saya pengen menjadi ahli di financial crime, ya mungkin belajar accounting. Mungkin saya tentang corruption itu, teman-teman misalnya di KPK, teman-teman pengen masuk ke sana, mungkin teman-teman harus pelajari dulu aturannya itu seperti apa, prosedurnya seperti apa, itu kan. Corruption itu seperti apa sih, kejahatannya, skemanya, itu kan, sehingga teman-teman bisa mempunyai satu gambaran sendiri. Kemudian skillnya tentunya yang pertama digital forensik, yang teman-teman nanti bisa pelajari, ya, bersama-sama di sini, ya. Kemudian investigation ini penting, ya, insting investigasi itu kan. Kita tahu digital forensik tapi kita tidak memiliki kemampuan investigasi itu kan. Mencari apa sih yang diperlukan itu kan, bagaimana caranya itu. Sama komunikasi juga penting, ya. Komunikasi yang efektif di dalam kita menangani melakukan forensik digital yang akan sangat membantu sekali itu kan dalam efektivitas kita melakukan berbagai proses tahapan forensik digital. Jadi itu oke, teman-teman, jadi terima kasih, ya. Mungkin teman-teman bisa yang mungkin yang lain bisa yang belum follow, ya, Facebook, Twitter atau Instagram, silahkan, ya. Nanti saya akan berusaha untuk sharing, ya, untuk update, ya, pengetahuan mungkin keterampilan kalian, ya, atau pengalaman di bidang yang saya geluti ini, ya, supaya banyak rekan-rekan atau sahabat forenser atau siapapun di sana yang yang tahu tentang forensik digital, kemudian juga bisa mengembangkan forensik digital, ya, yang di universitas juga bisa mengusulkan, kan, bidang forensik digital. Kemudian nanti setiap perusahaan juga bisa menyiapkan forensik digital. Tidak hanya kemudian setiap institusi organisasi itu punya orang-orang hebat digital forensik yang bisa menangani kejahatan digital, kan, baik itu yang cybercrime, ya, atau misalkan yang kejahatan cybercrime, cracking dan sebagainya, maupun terhadap assisted crime, computer assisted crime, kejahatan yang sifatnya dibantu dengan perangkat komputer, korupsi itu kan, evasion, kemudian bank, invoice dan lain sebagainya.
Jadi itu kan, dan pada akhirnya saya pribadi berpendapat ketika kemudian semuanya bisa menerapkan forensik digital, kita bisa apa namanya ya forensik digital punya andil di dalam bentuk good governance. Oke. Oke, sahabat Forensor, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk apa namanya, jika memang ini bermanfaat, teman-teman bisa berbagi yang lain, dan apa namanya, insya Allah pada kesempatannya juga saya akan berbagi untuk apa namanya, untuk materi baik yang sifatnya seminar seperti ini maupun yang sifatnya khusus yang teman-teman bisa cek nanti ya di website forensor.com untuk materi-materi online training yang coba akan saya sharing ke teman-teman sebagai bagian bentuk kontribusi pribadi saya untuk bangsa Indonesia, negara dan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.